Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan mengulik sebuah pendekatan yang beda banget soal pendidikan anak usia dini. Kita bakal terinspirasi dari model Jerman, di mana ternyata karakter dan kemandirian itu jauh lebih berharga daripada ngejar akademik sejak dini. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering banget kepikiran sama para orang tua. Sebenarnya, apa sih yang paling penting untuk dipelajari anak-anak kita di usia paling dini mereka? Nah, di banyak tempat, termasuk di Indonesia, tekanannya kan ke calistung tuh, baca, tulis, hitung. Tapi di Jerman, filosofinya beda total. Fokusnya itu ke karakter, kemandirian, dan skill sosial. Beda banget kan? Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Nah, kita akan lihat ini semua lewat kacamata Vicky Nastasia. Dia ini seorang pendidik anak usia dini yang pindah dari Indonesia ke Jerman. Pengalaman dia di sana benar-benar mengubah cara pandangnya. Dan ini nih, inti dari semua filosofinya. Seperti kata Vicky, bermain itu tugas utama seorang anak. Ini bukan cuma selingan loh. Justru, bermain itu sendiri adalah cara mereka belajar secara alami. Terus, gimana sih wujud nyatanya filosofi ini sehari-hari? Yuk kita intip gimana sih satu hari di Taman Kanak-Kanak Jerman itu? Kalau kita lihat jadwalnya, harinya itu terstruktur banget, tapi tetap asik. Pagi-pagi datang, langsung main bebas. Terus ada lingkaran pagi, di mana mereka bareng-bareng ngerencanain hari itu mau ngapain. Abis sarapan, langsung deh eksplorasi di luar. Mau hujan, mau panas, hajar aja. Nah, rutinitas yang jelas kayak gini, main, makan, istirahat, itu ngasih rasa aman yang kuat banget buat anak-anak. Nah, soal main di luar ini, aturannya saklek banget. Mereka itu harus keluar 2 kali sehari setiap hari. Mau hujan, salju, panas, nggak ada alasan. Justru main di lumpur itu dianjurkan. Bahkan anak-anak boleh manjat pohon sendiri. Aturannya simpel. Kalau anak bisa naik sendiri, ya dia pasti tahu cara turunnya. Ini semua buat ngebangun percaya diri dan ketangguhan fisik. Pola pikirnya tuh kebalik banget dari yang biasa kita tahu. Sampai-sampai ada ungkapan, kalau orang tua jemput anaknya dan bajunya masih bersih, mereka malah nanya, "Loh, anak saya seharian ngapain aja? Kok bersih? Nggak ngapa-ngapain ya?" Jadi, anak yang kotor itu justru jadi bukti kalau harinya seru dan penuh pelajaran. Oke, dari apa yang mereka lakukan, sekarang kita geser ke kenapanya. Gimana caranya sih kegiatan sesimpel main balok atau gali-gali tanah itu bisa jadi fondasi penting buat kehidupan mereka nanti? Kuncinya ada di peran guru. Di sini, guru itu bukan instruktur yang ngasih jawaban, tapi seorang fasilitator. Tugasnya, ya memandu dan memberdayakan anak-anak biar mereka bisa nemuin solusi mereka sendiri. Contohnya gini nih, kalau ada 2 anak rebutan satu mainan, guru nggak akan langsung bilang, "Kamu main duluan, nanti gantian ya." Enggak, gurunya justru akan bilang, "Ibu lihat kalian berdua mau mainan ini, tapi mainannya cuma 1. Kira-kira enaknya gimana ya?" Nah, dengan gitu, anak-anak didorong buat mikir, negosiasi, dan cari solusi bareng. Keterampilan sosial dan problem solvingnya jadi keasah kan? Kekuatan pendekatan ini tuh karena semuanya berangkat dari rasa penasaran si anak. Contoh paling kerennya itu proyek siput. Jadi ceritanya gini, ada satu anak yang lagi asik banget merhatiin siput. Gurunya bukannya ngalihin, malah notis. Wah, menarik nih. Akhirnya minat satu anak ini jadi proyek satu kelas. Mereka riset bareng dari buku, nemuin fakta-fakta keren, kayak siput bisa hidup sampai 25 tahun, atau ternyata punya 2 jenis kelamin. Ujung-ujungnya anak-anak ini jadi ahli siput. Dan semua itu dimulai dari pilihan mereka sendiri. Keren banget kan gimana metode ini bekerja? Dan ternyata prinsip kepercayaan dan kemandirian ini nggak cuma berlaku di sekolah loh. Ini juga bisa dan seharusnya dibawa sampai ke rumah. Ini soal pergeseran mindset yang fundamental banget. Coba kita lihat bedanya. Pendekatan umum itu seringnya bilang, "Aku akan lakuin apa aja buat kamu." Yang artinya, kita ngambil alih tugasnya. Tapi pendekatan Jerman lebih ke, "Aku percaya kamu bisa." Jadi kita bukan ngambil alih, tapi nemenin mereka pas lagi berjuang. Hasilnya, yang satu mungkin bikin nyaman sesaat, tapi yang satu lagi ngebangun kemandirian buat jangka panjang. Ya, ini semua soal investasi jangka panjang, jadi hindari solusi instan, kayak ngasih HP pas anak lagi tantrum. Sebaliknya, kita dampingi mereka, ajari cara ngatur emosi, kasih mereka tanggung jawab beneran dari hal-hal kecil. Dan yang paling penting, percaya sama mereka buat hadapi tantangan, karena tujuannya bukan cuma ngebesarin anak yang happy aja, tapi orang dewasa yang mandiri dan berfungsi. Nah, semua ini muaranya kemana sih? Apa tujuan akhir dari semua pendekatan ini? Tujuannya adalah mengubah fokus kita. Dari yang tadinya terobsesi sama hasil, nilai bagus, menang lomba, prestasi akademik, menjadi fokus sama prosesnya.
Yang dihargai itu usahanya, rasa ingin tahunya, kegigihannya, dan bahkan keberaniannya buat mencoba terus walaupun gagal. Dengan gini, anak-anak belajar kalau nilai diri mereka itu bukan dari piala atau rapor, tapi dari proses bertumbuh itu sendiri. Dan ini masuk akal banget loh secara ilmiah. Coba deh lihat, rata-rata rentang perhatian anak umur 4 tahun itu cuma 8 menit. Cuma 8 menit. Ini nunjukin kenapa pendekatan yang basisnya main dan ngikutin minat anak tuh jauh lebih cocok buat perkembangan mereka daripada maksa mereka duduk diam berjam-jam dengerin instruksi. Dan filosofi ini bisa dirangkum dengan indah lewat satu perumpamaan, anak itu bukan gelas kosong yang harus kita isi, tapi benih yang harus kita rawat. Tugas kita bukan nuangin informasi ke kepala mereka, tapi nyiapin tanah yang subur, ngasih air dan sinar matahari yang pas, supaya mereka bisa tumbuh jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jadi, yang bisa kita bawa pulang dari sini adalah sebuah perspektif baru tentang tumbuh kembang anak. Dan kami mau tinggalin satu pertanyaan buat bahan renungan. Dalam minggu ini, apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk lebih fokus pada prosesnya, bukan cuma hasilnya, dalam kehidupan seorang anak?